Di sini saya akan menguraikan terlebih dahulu beberapa hal penting dari materi bab 7. Bab ini membahas bagaimana Pancasila mendasari bidang keilmuan yang lain. Sebelumnya, sudahkah kalian tahu apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Saya akan coba jelaskan secara singkat. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan merupakan ilmu. Pengetahuan merupakan apa yang diketahui atau hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sedangkan ilmu adalah proses yang telah disusun secara sistematis melalui metode ilmiah. Selanjutnya, bagaimana ya Pancasila mendasari bidang keilmuan yang lain? Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab ketika manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara Pancasila dan keilmuan informatika. Pancasila berperan penting dalam penggunaan teknologi informasi dengan mendorong pengembangan dan penggunaan untuk mengikuti nilai-nilai moral seperti keadilan dan kemanusiaan. Penggunaan teknologi juga harus menghormati hak asasi manusia dan menghindari diskriminasi sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Selain itu, informatika mendukung pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sejalan dengan tujuan Pancasila untuk kesejahteraan bersama. Dan juga, informatika dapat mempromosikan pemahaman antar budaya dan persatuan dalam keberagaman. Secara keseluruhan, Pancasila memberikan landasan etis dan moral yang kuat bagi pengembangan dan penerapan keilmuan informatika, memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan memperkuat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada beberapa isu kesehatan yang berkaitan dengan keinformatikaan. Yang pertama, banyak orang mengalami gangguan tidur akibat penggunaan gadget hingga larut malam, paparan cahaya biru, dan pola gaya hidup yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan menurunnya produktivitas, kelelahan kronis, dan menyebabkan resiko penyakit insomnia. Untuk itu, kita memerlukan aplikasi pelacak tidur seperti Sleep Cycle untuk membantu kita memantau kebiasaan tidur dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas tidur. Yang kedua, ada pola makan yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi makanan cepat saji dan kurangnya kesadaran akan nutrisi, meningkatkan risiko diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Untuk itu diperlukan aplikasi seperti MyFitnessPal untuk membantu masyarakat memahami kebutuhan kalori dan gizi, serta mengelola pola makan yang sehat. Yang ketiga, banyak individu tidak cukup aktif secara fisik karena kesibukan atau kurangnya motivasi yang berkontribusi pada meningkatnya kasus obesitas dan penyakit kronis lainnya. Solusinya adalah aplikasi olahraga seperti Strava atau Google Fit, memberikan panduan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan mendorong aktivitas fisik melalui komunitas digital dan pelacak kebugaran. Yang keempat, konsumsi rokok dan alkohol masih menjadi masalah kesehatan utama dengan dampak serius seperti kanker paru-paru, penyakit hati, dan gangguan kesehatan mental. Namun, banyak orang sulit berhenti karena kecanduan atau kurangnya dukungan. Selanjutnya, pembahasan isu kesehatan yang kelima yaitu kurangnya kesadaran terhadap kebersihan diri dan lingkungan menyebabkan risiko penyakit seperti infeksi kulit, diare, dan alergi. Kebersihan rumah sering terabaikan akibat jadwal yang padat. Solusinya adalah aplikasi pengelolaan rumah seperti Todi, memberikan pengingat jadwal pembersihan rumah, video edukasi dan infografis tentang kebersihan diri juga tersedia secara luas melalui media digital. Nah, dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai pedoman dalam penyebaran informasi kesehatan di platform digital. Melalui sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan adanya sila kedua tersebut, tentu saja menjadi dasar dalam penyampaian informasi yang berbasis fakta dan etika, serta menciptakan platform digital layanan kesehatan yang dapat diakses mudah oleh semua orang. Ada beberapa contoh platform kesehatan yang sudah terpercaya yang bisa kalian ikuti, yaitu ada Satu Sehat, Halodoc, Klik Dokter, Ala Dokter, dan lain sebagainya. Jika berdasar pada konteks digital,
Pancasila membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, mencegah penyebaran hoaks, dan memastikan akses yang merata terhadap informasi kesehatan. Juga sebagaimana kewajiban kami, mahasiswa di bidang informatika yang harus mampu menciptakan dan menyediakan platform digital kesehatan yang terpercaya serta mudah diakses oleh semua orang. Nah, dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesan-pesan belajar mata kuliah Pancasila, yaitu mata kuliah Pancasila mengajarkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa seperti toleransi, gotong royong, dan nasionalisme. Pembelajaran ini juga mengingatkan pentingnya mengamalkan Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan makmur, serta memperkuat rasa cinta tanah air. Kesan belajar pendidikan Pancasila sangat menyenangkan dan bermanfaat. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan bertindak bijaksana dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Pesan tentang pendidikan Pancasila itu, saya harap nilai-nilai Pancasila dapat terus ditanamkan sejak dini, sehingga setiap individu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Kesan saya, mata kuliah Pancasila mengajarkan saya pentingnya nilai-nilai dasar bangsa yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya, semoga pembelajaran ini terus dikemas, menarik agar lebih mudah diterapkan. Sekian dari saya. Untuk kesan mengikuti mata kuliah Pancasila, yaitu seringkali menginspirasi untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab, dan juga metode pembelajaran yang interaktif membuat mata kuliah ini menarik dan tidak membosankan. Untuk pesan mengikuti mata kuliah Pancasila, yaitu memberikan kesempatan berharga untuk membahas dan mendalami dasar-dasar ideologi negara Indonesia dan memperkuat rasa nasionalisme serta cinta tanah air. Dalam mata kuliah Pancasila, banyak diskusi menarik yang menggali penerapan Pancasila dalam konteks kekinian. Namun, penting juga untuk kita terus mengkontekstualisasikan Pancasila agar tetap relevan dengan tantangan zaman modern. Baik, untuk kesan-pesan saya selama mengikuti pembelajaran mata kuliah Pancasila ini tentunya sangat berkesan karena ini merupakan semester pertama dalam perkuliahan saya sebagai mahasiswa baru, dan alhamdulillah dihadirkan dengan dosen yang sangat mengedukasi dengan metode pembelajarannya. Dan untuk pesannya, semoga materi yang telah saya dapatkan dapat bermanfaat dan menjadikannya pedoman dalam menjalani dunia perkuliahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih.